Hai, saya Wulan Guritno, saya produser dan juga pemain di film Malam Tiga Yasinan. Hai, saya Yani Sukarya, saya sutradara dari film Malam Tiga Yasinan dan hari ini kita sekarang lagi berada di chapter Tirto ID. Jadi film ini sendiri kan ceritanya itu tentang dua anak kembar bernama Sarah dan Samira. Nah, Sarah ini tinggal bersama Opa Hendra, tinggal di rumah besar banget. Opa Hendra itu adalah pengusaha pabrik gula. Ya, dia orang kaya raya banget pada zamannya di tahun 80-an. Dan mereka ini tinggal semua bersama tantenya juga tinggal di situ, ibu tirinya. Sekeluarga dikumpulin. Sekeluarga ya, dikumpulin. Kayak keluarga konglomerat zaman dulu tuh kan entah dikumpulin di satu istana itu atau nanti ada rumah di sekitarnya. Jadi anak cucunya tuh dikumpulin di situ semua di satu rumah besar itulah, ada ibunya, ada ibu tirinya, semua tuh gabung gitu di dalam situ. Nah, terus suatu hari Sarah meninggal. Samira yang udah nggak tinggal di rumah itu akhirnya pulang lah ke rumah itu. Tetapi pas saat dia pulang ke rumah itu, dia ngerasa rumah itu tuh jadi beda dan seperti arwah Sarah tuh nggak tenang gitu, seperti menghantui rumah itu. Jadi dia bingung kenapa sih, apa yang terjadi sama keluarganya selama dia nggak ada di situ gitu sebenarnya. Nah, di film ini kita pingin juga menciptakan rasa takut bukan hanya dari jump scare-nya, tapi juga dari ceritanya itu sendiri, dari keluarga konglomerat ini yang penuh intrik, yang penuh rahasia, yang mengubur dalam dosa di masa lalu itu gitu. Jadi kita pingin bawa ketakutan dari dosa masa kelam itu gitu kurang lebih. Jadi ya seperti yang tadi Yani udah ceritain, keluarga Dirjo ini, si Opa Hendra ini memang menjunjung tinggi martabat dan harga diri keluarga. Jadi itu yang diterapkan ke anak cucunya gitu, untuk itu dijaga. Termasuk dosa-dosanya juga harus tertutup rapat. Sebenarnya ada ininya kan, ada quotes-nya yang sering Opa Hendra pakai itu lah. Mikul dhuwur mendem jero gitu. Itu kan artinya sebenarnya menjunjung tinggi martabat. Menjunjung tinggi martabat dan merahasiakan dalam kekurangan lah gitu. Iya. Nah di situ tapi sebenarnya kan arti dari quotes itu sebenarnya sangat kuat, tapi kadang-kadang tuh disalahartikan gitu. Jadi kesannya malah menutupi sebuah rahasia atau sebuah dosa gitu. Padahal sebenarnya jangan sampai keluarga itu tuh ada keburukan gitu. Jadi supaya tidak ada yang emang perlu diceritakan karena tidak ada dosa lah. Tapi ini seakan-akan seperti kalau misalnya kita punya keburukan sebisa mungkin ditutup. Nah, jadi fokusnya terlalu di situ aja sampai kadang-kadang kebenaran itu sendiri jadi terungkap gitu ya. Malah petaka lah ya, malah jadi tragedi gitu karena obsesi dari keluarga konglomerat ini, terutama dari Opa Hendranya, terobsesi akan pencitraan, kesempurnaan, pencitraan, jadi akhirnya malah membawa tragedi gitu. Sebenarnya kebutuhan dari look dari film ini ya nggak sih? Iya. Jadi looknya ini kan kayak very classic horror keluarga konglomerat di tahun tersebut. Karena misalnya kayak Hamish juga kan dia polisi, terus memang ada darah turunan gitu, ada darah turunan. Kan biasanya banyak tuh ya kayak tahun-tahun itu yang memang banyak yang perkawinan mix gitu kan gitu. Jadi ya pertimbangannya adalah look dari film ini. Nah kalau detailnya
peran ini akhirnya ini Yani yang lebih tahu sih gitu. Kalau misalnya secara pemain ya alhamdulillah kita emang mendapatkan pemain-pemain terbaik ya gitu ya, maksudnya ada dan kita tuh terbaiknya nggak cuma di generasi itu gitu. Misalnya kan kalau Wulan, Hemish dan Baim termasuk yang terbaik lah di generasinya, maksudnya orang pasti kenal mereka gitu. Tapi kita juga tetap kayak Ompit Pagau gitu, yang keren juga di generasinya Ompit. Jadi di generasi Ompit ada, di generasi Kawulan ada, bahkan di generasi bawah lagi juga ada Farhan Rashid yang juga lagi naik daun lah gitu. Dan sekarang juga kita masukkan Shalom. Kalau Shalom mungkin belum seterkenal itu, tetapi secara karakter dia sangat dapet banget gitu. Jadi akhirnya di sini bukan cuman kita memasukkan pemain yang ada nama, tetapi semuanya sesuai dengan karakter di filmnya gitu. Jadi misalnya kayak siapa namanya Sarah dan Samira kan Shalom gitu. Karena emang pas casting ternyata emang dia cocok banget meranin karakter itu, bener-bener dapet gitu. Terus kayak Kawulan jadi Laila gitu kan, kan karakternya agak rese sih sebenarnya di sini, tapi bukannya Kawulan rese, tapi dia sangat dominan, keren, strong woman. Dapet itu di Laila, dia bisa sangat memainkan karakter itu gitu. Jadi sebenarnya semuanya balik lagi ke karakternya bisa didapetin. Buat aku sih suatu tantangan yang seru banget ya. Maksudnya bisa ngedirect. Maksudnya aku kan termasuk sutradara baru gitu, tapi aku ngedirect ya orang-orang hebat lah, termasuk Kawulan, Ompit kan maksudnya termasuk yang bener-bener di dunia film ini udah orang yang hebat lah gitu. Tapi alhamdulillah walaupun aku sutradara baru kayak Kawulan, bahkan sampai Ompit juga dengerin gitu, maksudnya, dan mereka tuh bisa menangkap apa yang aku inginkan dan mereka bisa menjadikan itu karakter yang emang ada di visualisasi otak aku gitu. Jadi malah seru banget. Kalau kayaknya di art, seni, film dan semacamnya nggak cuman di kesenian sih, tapi kayak aku rasa di bidang-bidang manapun kolaborasi itu penting dari lintas generasi lah kasarnya gitu. Nggak bisa yang duluan di field itu terus menutup diri atau angkuh gitu misalnya gitu. Karena dengan kolaborasi dan kita membuka diri itu malah kita banyak dapat insight baru, insight dulu gitu, misalnya kita dari Ompit gitu, terus dari yang baru-baru gitu, fresh ideas gitu misalnya. Jadi apalagi kalau di film itu nahkodanya kan sutradara, bukan pemain gitu kan. Jadi mau Yani baru juga pada saat mungkin kalau di luar set gitu misalnya as a producer kita mungkin masih bisa gontok-gontokan ideas gitu kan. Secara ya, pemain dan produser juga. Kalau pas pada saat jadi produser gitu, aku nggak setuju sama Yani gitu. Sebagai pemain juga bisa sih nggak setuju, tapi tetap ketok palunya tuh ada di sutradara, karena apalagi Yani juga salah satu yang nulis kan kita ada penulisnya 3 ya di sini, salah satu yang nulis juga. Jadi Yani udah tahu betul maunya seperti apa gitu, karena aku istilahnya sebagai pelakon ya mengikuti arahannya dari Yani gitu. Sebenarnya emang karakter Sarah dan Samira itu beda banget gitu ya. Terus di sini tuh aku nggak mau, kan kadang-kadang orang tuh suka buat karakter beda ya udah dikasih tai lalat gitu atau dikasih tompel gitu misalnya ya. Tapi di sini aku nggak mau buat kayak gitu. Aku mau buat ya Sarah sama Samira hampir sama persis dari bentukannya lah, nggak dikasih tambahan apa-apa. Tapi yang harus bisa membuat karakter itu berbeda ya Shalom itu sendiri gitu. Kayak nah jadi dia ini nih kalau saat jadi Sarah dia adalah gadis lembut yang lebih penurut tapi banyak tekanan di dalam keluarga ini. Sedangkan Samira itu tough girl yang rebel, terus naik motor, sampai Shalom juga belajar naik motor gitu. Naik motor. Kalau buat si Sarah dia belajar main biola. Iya, jadi Shalom bener-bener dia meranin 2 karakter itu, dia sampai belajar biola, sampai belajar motor juga. Jadi dia akhirnya dengan sendirinya
ke-build juga perasaan kayak pas dia main biola kan mungkin perasaan softnya juga makin dapet, terus pas dia motoran dia juga dapat jadi makin kerasnya, jadi dia akhirnya bisa memainkan itu dengan keren gitu. Ya cukup salut sih kalau aku ya, maksudnya berbicara bukan dari sudut pandang ibu atau produser gitu ya, tapi dari sudut pandang kebetulan kan aktor juga gitu, main film juga, jadi aku tahu betapa sulitnya kita menciptakan dan membuat karakter yang lagi kita build itu hidup gitu, untuk menghidupkan, untuk menjadi gitu. Lah ini 2, aduh gitu. Jadi kan PR ada 2 nih gitu. Karena untuk menjadi itu PR-nya banyak banget gitu, dari kita mempelajari diri kita gitu, mempelajari karakter tersebut, mencari kekurangan, kelebihannya, sejarahnya, kesukaannya, ketidakkesukaannya, hobinya, apa segala macam. Dia harus melakukan untuk 2 peran gitu dalam satu film gitu. Nah itu prosesnya lumayan sih gitu. Karena untuk satu peran aja juga lumayan gitu kan. Jadi ya salut ya, nanti kita lihat aja gimana hasilnya gitu. Kita nggak bisa ngomong di sini ya gitu. Tapi ya kita kan sebagai pembuat pasti kita bilangnya keren karena kita kan hasil karya kita sendiri pasti kita suka kan gitu. Tapi kita berharap orang-orang juga pada suka lah. Tapi kalau lihat dari reaksi kemarin kan kita press conference trailer ya gitu. Aku sih alhamdulillah banget orang-orang pas reaksi trailernya tuh tepuk tangannya tuh termasuk yang bener-bener kayak antusias banget, dan mereka bilang ih aku merinding gitu. Jadi dari situ aja udah ya alhamdulillah, semoga nanti filmnya mereka lebih ketakutan lagi dan lebih merinding lagi. Kalau dari karena nih ada double merinding nih, merinding dari hantunya sama merinding dari konflik keluarga itu gitu. Iya benar. Apa namanya ya, kadang-kadang ya hantu kita ada yang bisa lihat, ada yang enggak, yang di kehidupan nyata gitu kan. Ada yang bisa merasakan, ada yang tidak juga, yang sensitif mungkin bisa ya. Aku juga nggak bisa bicara karena juga belum berpengalaman. Tetapi yang lebih menyeramkan lagi tuh ya si konflik keluarga itu sendiri. Kalau kita berada di keluarga itu gitu, dengan konflik seperti itu sih serem ya. Iya benar. Dan pokoknya ada plot twist lah di film ini. Jadi kan kayak di teaser trailernya emang gak ada dialog tuh gitu kan. Tetapi dari muka-muka per karakter kayak kerasa gitu kan. Itu kan sebenarnya juga dibantu sound, dibantu musik, dan dibantu juga oleh perasaan-perasaan yang didapat saat syuting oleh para pemain itu sendiri gitu kan. Kalau nggak salah di teaser trailer juga ada Kaulan mukanya kayak kaget, mencekam gitu, ketakutan, Ompit dengan santai dan merokok gitu. Tapi kita semua jadi karakternya jelas gitu karakternya jelas walaupun tanpa mereka berbicara gitu. Dan karena juga para pemain ini tuh sangat udah menguasai banget gitu sinopsisnya, skripnya gitu. Mereka sangat menguasai. Jadi saat mereka tiba di set, misalnya Kaulan udah bukan Kaulan, di set Kaulan adalah Laila gitu. Dan alhamdulillah di teaser ternyata kamu sendiri ngerasa ke-deliver gitu. Film pertama tahun 2012 tuh Dilema, tahun 2017 I Am Hope, sekarang 2025, berarti berapa tahun tuh? 7 ya? 7. Kenapa nggak aktif gitu ya, seperti produser-produser lainnya? Sebenarnya nggak ada alasan tertentu, nggak ada alasan pasti gitu. Tapi memang setelah Malam 3 Yasinan ini mungkin Alkimia Production akan lebih aktif lagi. Maksudnya kita mau coba konsisten gitu. Mungkin karena kesibukan lainnya dan belum ada panggilan. Belum ada panggilan dari diri kita. Nah, 2 tahun yang lalu tuh aku bicara sama partnerku Mandayana gitu. Dan mereka mengamini, mengiyakan juga karena mereka ternyata merasa sama gitu. Pengen bikin film lagi deh, pengen aktif lagi bikin film gitu. Iya ya gitu, kangen ya gitu. Terus kayak ada yang hilang di kehidupan kita. Walaupun dengan kesibukan itu, tapi kok ada yang hilang ya. Kita ternyata memang cinta banget film. Ya aku cinta film, seneng main film as an actor. Tapi ternyata di balik itu juga seni kreatifnya membuat film itu ngangenin buat aku gitu. Jadi akhirnya ya ini kita mulai lagi
memang banyak hal-hal baru yang mesti dipelajari nih gitu ternyata gitu. Dari terakhir 2017 sebenarnya pre-production and production kurang lebih sama lah ya untuk membuat film. Paling teknologinya yang makin updated, yang baru gitu. Tapi mungkin yang baru yang mesti aku pelajari lagi adalah post production dalam arti memasarkan film ini gitu. Sekarang tuh karena era digital, terus ada hal-hal cara-cara lama yang udah nggak works lagi gitu. Sekarang tuh yang works apa promosinya, promosinya itu. Jadi seneng banget, jadi kayak sekolah lagi gitu. Sebenarnya kan karena balik lagi it's a teamwork gitu kan. Jadi terselamatkan oleh itu gitu. Pada saat aku main as an actor gitu kan, aku berdiri sendiri gitu kan. Aku maksudnya untuk profesional menjalankannya sebaik mungkin, itu tanggung jawabnya hanya ke diri sendiri gitu ya, walaupun ada tanggung jawab juga ke yang lain-lain gitu, ke sutradara untuk memainkan dan nanti juga ke penonton untuk believable gitu sebagai peran tersebut gitu. Tetapi ya lebih tanggung jawabnya lebih ke diri sendiri, bagaimana kita sebaik mungkin memerankan peran tersebut. Tapi kalau sebagai produser kan it's a teamwork gitu kan, as an actor juga teamwork, we need our co-actors dan lain sebagainya. Tapi pada saat jadi produser ya jadi membagi waktunya. Sebenarnya kalau di awal produksi ini lebih fokusnya ke ngurusin hal-hal di belakang layarnya gitu. Nah nanti pas kan udah selesai nih, kalau pada saat syuting fokusnya as an actornya gitu. Nanti kelar syuting fokusnya sebagai produser lagi. Jadi nggak dicampur aduk sih gitu. Kalau dicampur aduk ini ribet. Jadi aku udah atur sedemikian rupa urusan yang produksi itu sebelum syuting. Jadi pada saat syuting aku fokus jadi Laila. Setelah syuting, karena kan pada saat syuting kan juga ada line producer, ada line sebagainya. Udah kalau persiapan kita matang, insya Allah lancar lah pas di lokasi pada saat production, nggak merepotkan produser lagi gitu. Kita bisa fokus ke yang lain. Yang buat lebih menonjol atau berbeda dari yang lain karena dari sisi drama keluarga dan karakter bermasalah banget dalam keluarganya ini kuat gitu sih. Jadi emang kita fokusnya emang bukan cuma horor jump scare, tetap ada ya pastilah. Ini kan horor, jadi pasti ada horor, ada jump scare, ada mengerikannya. Tetapi konflik di dalam keluarganya sendiri itu kuat banget dan sesuatu yang unik lah. Konflik keluarganya tuh nggak sesuatu yang biasa. Semoga itu juga jadi daya tarik di film kita ini sih. Mungkin Kak Wulan bisa menambahkan? Ya, udah lama, bukannya tidak ada ya, tapi udah lama nggak nonton atau melihat diproduksi film-film horor, klasik horor gitu, yang storytellingnya tuh kuat. Jadi mungkin genrenya ini kalau dirangkum horor misteri keluarga. Iya benar. Iya. Jadi dia dramanya kuat, horornya ada, horor misteri keluarga gitu. Jadi daya tariknya pasti di ceritanya yang utama. Di ceritanya dimanjakan dengan musik yang bagus, gambar yang memanjakan mata. Jadi bukan karena horor gelap melulu gitu. Sesuai dengan ceritanya gitu ya, kan. Hari itu kan visual, ada pagi, siang, sore, malam ya gitu. Secara visual juga cantik. Iya, dimanjakan dengan tadi cerita yang utama ya, pemainnya bermain apik, jump scare-nya juga menyeramkan. Artnya juga indah. Setnya juga bagus gitu. Jadi sebuah kelengkapan lah gitu. Ya pasti kan kita research set dulu. Yang pasti sih skrip sih. Pertama di skrip. Kalau skrip udah jadi bener-bener mateng, ya kita habis itu dari situ berangkat dari situ dan kita cari banget yang
lokasi yang bisa akhirnya memenuhi kebutuhan skrip supaya terlihat tahun 80-an, supaya terlihat jadul dan kemewahannya juga. Iya, itu semua sih. Dan kan ada pabrik. Kita sih lumayan beruntung ya karena dari semua nanti satu film itu set kita tuh percaya nggak cuman 2. Maksudnya kayak si lokasi rumah. Nah, lokasi rumah gede itu di belakangnya memang udah ada kuburan keluarga, ya kan? Iya. Jadi kan kebutuhan kita rumah, karena kita drama keluarga memang kebanyakan di rumah dan pemilik pabrik gula dan pastinya kebun tebu. Nah, di pabrik gula itu belakangnya udah kebun tebu. Di rumah itu belakangnya udah kuburan keluarga. Jadi kita lokasinya di seputaran di situ gitu. Tapi sempat ada kejadian lucu, kita majuin syuting kita kan gara-gara mau panen. Oh iya, karena mau panen ya. Kalau panen pohon tebunya dipotong, mampuslah kita nyari di mana lagi gitu kan. Jadi kita benar-benar harus syuting, udah nggak bisa mundur lagi karena ini juga mau panen gitu. Pohon panen nggak bisa ditahan ya. Kita minta tahan dulu sebentar, seminggu lagi emang nggak bisa lah Mbak, keburu basi. Nanti digambar udah nggak ada tebunya lagi. Iya, jelek banget kan gitu. Jadi ya udah kira kita syuting bukan lokasi ngikutin kita ngikutin lokasi. Berarti ini beneran lokasi real, enggak yang bikin set? Enggak. Oh, kalau rumahnya iyalah di set. Ya, jadi di set Rumahnya tapi rumah kosong. udah ada bentukan yang bagus bangetnya gitu. Di dalamnya itu semua set. Set tapi emang dapet rumahnya yang udah mewah, tangganya segala macam gitu. Pabriknya emang udah menyeramkan juga gitu kalau misalnya. Udah dapet itu semua, tinggal Tapi di touch up lah kasarnya. Iya, di touch up, tapi dibagusin lagi lah. Nah, tapi kayak di Indonesia ini yang lucu ya, kalau misalnya di luar negeri itu orang tuh set tuh ngebangun dari nol gitu. Terus terutama untuk film hantu ya, kalau kita tuh sebisa mungkin kita mencari rumah hantu beneran gitu. Kalau bisa yang bahkan ada cerita hantunya di balik rumah itu malah lebih seru lagi gitu. Ya pastinya karena lagunya ini pada saat kan kita memilih banyak tadinya opsi-opsi lagu yang kita pingin. Yang pasti kita pinginnya lagu lama, bukan lagu yang dibuat yang baru, tapi lagu lama. Kalau perlu di rearrange nggak masalah, tapi maunya lagu lama. Kemudian kita cari lagu yang nafasnya itu mewakili film kita gitu. Jadi akhirnya dipilihlah si Layu Sebelum Berkembang. Nanti ya ini juga ada alasan kenapa memilih lagu itu. Tapi kemudian lagu yang versi originalnya itu dipakai di dalam film. Tapi ada lagu original soundtracknya tuh di rearrange ulang oleh Agina Rotama dan si anak-anak UIC itu. Jadi memang kalau dari Alkimia Production, kalau dilihat dari produksi-produksi sebelumnya, kita mengkombinasi antara talent-talent profesional yang mungkin udah lama berkecimpung, tapi juga talenta-talenta baru gitu. Kita juga kepingin selalu punya nafas di Alkimia itu untuk regenerasi gitu. Yani sebenarnya nggak baru-baru banget, tapi bisa dibilang baru. Kayak di film-film sebelumnya juga kan waktu itu, kayak di film pertama aja lah waktu itu pertama kali Robert Roni bikin film, Robby Ertanto juga masih baru. Sekarang mereka udah jadi sukses, keren banget gitu kan. And insya Allah Yani juga gitu kan. Nah begitu juga dengan konsep bikin original soundtrack scoring gitu. Jadi UIC College ini kan anak-anak didikannya yang arahnya ke situ music, kita kerjasama gitu untuk mereka dengan nahkodai oleh Agina Rotama. Mereka ikut mengerjakan dan memberi ideas untuk rearrange dan scoring music dari film ini. Yang nyanyi sih namanya Sere. Itu juga anak UIC. Iya, dia anak UIC gitu. Dan emang suaranya bagus banget gitu dan mendapatkan juga aura jadulnya itu gitu. Ya, jadi ada keinginan juga keren kan gitu, anak-anak sekolah gitu, tapi mereka udah bekerja sambil sekolah, mencoba bekerja profesional seperti apa kalau terjun langsung ke sebuah produksi
profesional Film. yang sedang berjalan gitu. Dan hasilnya ya kita lihat aja dari si trailernya keren banget gitu. Kenapa lagu itu yang dipilih juga? Karena dari kata-katanya itu juga cocok sih, terutama apa di refnya ya. Bentar aku lagi inget-inget kata-katanya nih. Apa ya? Yang itu lebih lama lagi hidup lebih lama lagi bersama denganmu. Nah, itu kata-kata itu sih sebenarnya yang jadi kunci karena kan si Sarah ini udah meninggal duluan gitu kan. Ya tapi Tanpa aba-aba lah gitu iya, tapi semua orang lah, semua keluarga kalau ada salah satu di keluarga yang meninggal kan pingin hidup lebih lama lagi bersama denganmu. Jadi itu sebenarnya mencerminkan isi-isi hati dari orang-orang di keluarga itu gitu sih. Relevan sekali sih sebenarnya mungkin ya, banyak sekali. Jadi berat nih omongannya. Kejadian-kejadian di kehidupan di gak harus di Indonesia, tapi ya kita ngomongin di Indonesia aja karena kita tinggal di Indonesia ya, karena kita hidup di Indonesia. Kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat gitu, itu adalah karena keserakahan. Iya. Ya kan, karena Iya. keserakahan, karena greedy, karena keangkuhan. Nah di film ini juga ada tuh keangkuhan, keserakahan. Tragedi ini terjadi seperti itu. Nah yang harus di film ini tuh cerminan itu gitu juga, untuk walaupun di film horor tapi mengingatkan akan hal itu. Ingat di belakang sana akan ada yang dituai. Tunai apa dituai ya? Dituai bener ya. Dituai atas segala itu. Yang paling menyedihkannya ya yang pertama adalah akibat dari keserakahan tersebut gitu. Dari obsesi dari pencitraan tersebut gitu. Iya. Yang menanggung masyarakat. Yang paling baru ya mungkin bencana. Iya benar. Bencana yang di Sumatera itu kan karena apa? Ya kita walau-walam kalau memang dikasih sama yang di atas atau karena alam. Karena alam karena apa? Alamnya dirusak kan? Iya. Dirusak sama siapa? Buat apa? Gitu. Nggak usah detail, ini bukan acara politik ya. Tapi emang maksudnya ini nih salah satu di film kita juga ada masalah tentang yaitu keserakahan dan juga masalah tentang menutupi sesuatu. Jadi kayak terlihat sempurna di luarnya tapi sebenarnya ada sesuatu yang ditutup atau dirahasiakan. Ya itu kan kejadian yang emang sangat relate ke sekarang. Kesannya wah ini dunia ini ya bukan dunia sih, misalnya Indonesia ini sempurna loh gitu misalnya ya Indonesia, tapi kita nggak tahu Baik-baik nih aja. baik-baik aja, semua baik-baik aja. Jadi kayak kita tuh ditutupi, kita tuh kayak dilindungi tapi ternyata bukan dilindungi secara asli, tapi kita dilindungi secara kebohongan gitu. Bisa juga ya maksudnya. Digerogotin. Ini boleh ke arah gimana? Nyambung ya ke film ini. Akhirnya balik keluarga lagi. itu digerogoti oleh dosa masa lalu, dihantui, Hmm. dan dosa masa lalu itu minta bayaran. Nah, apa dosa masa lalunya? Mesti nonton. Pesan pasti setiap orang aku rasa akan relate sama film ini gitu, walaupun ini horor dan aku rasa ada diri di setiap manusia yang akan diwakilkan oleh karakter-karakter yang ada. Sebenarnya pesannya untuk penonton, semoga bisa menikmati film ini. Film ini dapat dinikmati, penonton terhibur dengan film ini, tapi juga bisa dapat pesan dan nangkep pesan apa yang mau kita sampaikan. Sebenarnya mau disampaikan ya itulah obsesi keserakahan, obsesi akan keserakahan, serakah, pencitraan dan kesempurnaan itu kalau terlalu obsesi ya ada apanya ya istilahnya, ada Konsekuensi. konsekuensinya. Terus kalau aku tambahin sebenarnya ya kalau bisa
ini kan karena filmnya keluarga, jadi aku balik lagi ke fokus keluarga. Coba belajar untuk mencari kesempurnaan di tidak kesempurnaan, karena kadang orang-orang itu terlalu fokus harus sempurna banget, Dilihat orang tapi dilihat orang, tapi bahkan mereka jadi tidak mencintai apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Jadi kalau bisa memperbaiki dulu isinya supaya memang baik-baik saja gitu. Kadang karena nggak semuanya itu perlu sesempurna itu gitu. Karena pasti ada kok, kan namanya juga manusia, pasti ada baik kurang. Jadi kita harus bisa menerima ketidaksempurnaan itu. Asik. Jadi kapan di bioskopnya kakak-kakak? Malam 3 Yasinan di awal tahun 8 Januari 2026 Yeay, terima di seluruh bioskop Indonesia. Selamat menonton.